Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir ya dalam mata kuliah perpajakan. Ini adalah mata kuliah pertemuan terakhir ya, karena besok kalian sudah penilaian akhir semester ya. Jadi ini pertemuannya ke-15, pertemuan terakhir kita dalam mata kuliah perpajakan. Dimohon untuk bisa segera bergabung supaya langsung saya mulai untuk bulan hari ini. Terima kasih. Sudah bisa tampil ya mahasiswa dan mahasiswi Universitas Kaum Semarang. Baik, saya langsung mulai untuk mata kuliah hari ini. Mohon maaf tadi banyak terjadi kendala. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah perpajakan hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua dan puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah perpajakan hari ini. Ini adalah pertemuan perpajakan yang terakhir yang kita temui, karena nanti minggu depan kita sudah minggu tenang dan langsung penilaian akhir semester. Baik, dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah terakhir kita yaitu tentang pengenalan konsep dasar pajak yang bisa mengenalkan terakhir pertemuan kita, yaitu tentang konsep dasar pajak yang perlu kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir ya dalam mata kuliah saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan teknis, jadi saya maaf jika kuliahnya tertunda-tunda, mohon maaf sebelum. Baik, terima kasih yang telah hadir ya. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mahasiswa dan mahasiswi diberi kemudahan, kelancaran, dan semoga harapan mahasiswa dan mahasiswi bisa tercapai. Semoga mahasiswa dan mahasiswi dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan hari ini, perkuliahan terakhir dalam mata perpajakan. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT yang telah menemukan kita dalam mata kuliah hari ini. Alhamdulillah segala puji bagi Gusti Allah Ta'ala, dan
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dalam bimbingan dan syafaatnya. Dalam mata kuliah hari ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui apa yaitu tentang dasar perpajakan. Yang pertama yang perlu mahasiswa ketahui, di sini ada namanya asas pemungutan. Ya, jadi yang perlu kita ketahui adalah asas pemungutan. Jadi ada asas menurut falsafah hukumnya, ada teori asuransi, ada teori kepentingan, ya, ada teori daya pikul, ya, ada teori bakti, ada teori asas daya beli, ya, yang perlu kita ketahui. Yang kedua nanti ada namanya asas ekonomi, yaitu negara perekonomian yang meningkat, ya, di pajak tidak menghambat perekonomiannya. Yang ketiga ada asas yuridis, jadi hukum pajak yang harus memberikan jaminan tentang hukum dan undang-undang perpajakan yang telah berlaku. Selanjutnya ada asas memungut, jadi ada berdasarkan tempat tinggal, ada berdasarkan kebangsaan, ada berdasarkan sumber yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada teori asuransi, ya, jadi pembayaran pajak yang disamakan dengan pembayaran premi, ya, itu yang perlu kita ketahui. Di masyarakat seakan bertanggung jawab, ya, pada keselamatan dan keamanan jiwanya, ya, kepada negaranya. Yang kedua, teori kepentingan yang perlu kita ketahui, yaitu negara melindungi kepentingan harta dan kepentingan jiwa warga negaranya, ya. Jadi dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari warga masyarakat sekitar. Dan selanjutnya ada teori gaya pikul yang perlu kita ketahui. Jadi tiap orang dikenakan pajak dengan bobot yang sama, adil sesuai dengan daya pikulnya yang dibebankan, ya, berdasarkan ada unsur subjektifnya, jadi besarnya pajak pengeluarannya yang dikeluarkan. Jadi berbeda-beda, ya, unsur pajaknya. Kalau teori daya pikul ini dia berbobot sama, ya, dia bersifatnya adil, ya. Jadi antara objektif dan subjektif dia sama, ya, antara pemasukan dan pengeluaran ya tidak terlalu banyak di pengeluarannya, jadi sehingga bobotnya sama-sama adil, ya, dalam ini kalau kita mengikuti namanya teori daya pikul. Selanjutnya ada teori gaya beli yang perlu kita ketahui. Jadi pajak untuk melihara kepentingan masyarakat yang perlu kita ketahui. Yang kedua, pajak ditekankan untuk fungsi mengatur, ya.
Selanjutnya ada namanya teori Bakti. Jadi dalam teori ini ya, wajib pajak mengenal namanya pajak yang dianggap sebagai bentuk bakti kepada rakyat dan negaranya. Ada teori kewajiban atau pajak mutlak ya. Ada pada zaman dulu di kerajaan itu pajak sudah berlaku. Ada ulu bekti sebagai bentuk dan kesetiaannya rakyat kepada rajanya. Jadi raja itu ada sebagai wakil dewanya, ibaratnya seperti itu ya. Jadi kalau di zaman dulu itu sudah mengenal namanya pajak. Jadi namanya seperti royalti atau upeti ya. Jadi dari warga masyarakat ya diberikan kepada rajanya melalui menterinya ya, senopatinya. Jadi dari warga ya, dari hasil panen warga diberikan kepada rajanya ya sebagai pajak, pembayaran pajak. Jadi kalau zaman dulu tuh semua diwajibkan ya, karena bersifat mutlak. Kalau di zaman kerajaan ya sama ya. Kalau kita di sini bayar pajaknya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Jadi kalau misalnya mahasiswa ini sudah bekerja ini ya, mau laporan pajak ini, kalau mahasiswa penghasilannya di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, maka mahasiswa tidak diwajibkan ya untuk namanya membayar pajak, tapi hanya membayar namanya laporan pajak ya. Walaupun laporan pajak mahasiswa bersifat nihil ya, jadi tidak diwajibkan membayar upeti, kewajibannya tidak ya. Tapi jika penghasilan mahasiswa selama 1 tahun di atas penghasilan tidak kena pajak ya akan kena pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Sama ya, kita membeli barang juga kena namanya PPN. Jadi kita sama-sama kena pajak PPN. Kalau kita membeli mana keluar, dia juga kena PPN. Nah, selanjutnya ada hukum pajak. Jadi kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Jadi ini adalah tentang hukum pajaknya. Jadi kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyatnya sebagai pembayar pajaknya. Ini adalah hukum yang sudah berlaku di negara kita, pajakan kita, negara kita ya. Nah, selanjutnya di sini ada namanya pembagian hukum pajak. Nah, pembagian hukum pajak ini, jadi hukum pajak material mengatur tentang objek pajak. Jadi subjek pajak, besar pajak yang dikenakan, ditimbulnya pajak dan penghapusan hutang pajak ya berdasarkan pemerintah dan wajib pajak sesuai dengan undang-undang PPH dan sesuai dengan undang-undang PPN yang telah berlaku ya. Di yang perlu kita ketahui juga. Selanjutnya di sini ada hukum pajak formal. Jadi tata cara untuk mewujudkan hukum material itu menjadi kenyataan ya, yang perlu kita ketahui. Ada
undang-undang KUP-nya, ada undang-undang perpajakannya, ada undang-undang penghasilan juga ya, yang perlu kita ketahui. Ini adalah pembagian hukum pajak yang berlaku di negara kita ya, berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang telah berlaku. Nah, ini selanjutnya adalah keundangan KUHP ya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Jadi wajib pajak, ada fiskus ya. Ini peraturannya, tata caranya ada ini, ada pemeriksaan, ada penetapan, ada keberatan ya. Jadi dia bisa namanya mengajukan ya. Kalau misalnya wajib pajak ini ada namanya pemeriksaan, tapi tiba-tiba dia ditetapkan ya sebagai wajib pajak bisa melakukan namanya keberatan atau namanya banding kalau nanti di pengadilan ya, nanti di pengadilan pajak namanya, nanti bisa melakukan namanya perkara keberatan tentang pajak misalnya gitu ya. Nah, di sini selanjutnya ilustrasi hukum formal yang perlu kita ketahui. Ada surat administrasi ya, di keterangannya perlu kita ketahui. Jadi SPT ini digunakan untuk surat melaporan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang ya. Kalau fungsinya sebagai pelaporan dan pertanggungjawaban ya, berdasarkan jumlah pajak yang terutangnya. Kalau SKP itu adalah surat keterangan, jadi berupa SKPKB ya. Di fungsinya sebagai alat koreksi di sarana mengenakan sanksi alat menagih pajaknya. Kalau STP itu saat untuk menagih pajak dan sanksi administrasi. Sebagai fungsinya sebagai alat koreksi pajak ya terutang, jadi mengenakan sanksi sesuai dengan alat menagih pajaknya yang telah teratur. Itu adalah tentang ilustrasi hukum pajak sesuai dengan surat administrasi perpajakan yang berlaku di saat ini. Ada kedudukan hukum pajak, jadi mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan, dan pembuatan hukum. Ada hukum pidana, adanya sanksi atas kelapaan ya dan kesengajaan terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi kalau di sini kedudukan hukum pajaknya itu ada hukum perdata, ada hukum pidana yang perlu mahasiswa ketahui. Nah, dia ada namanya hukum pidana, dia mengenakan sanksi atas kelapaan, kesengajaan terhadap wajib pajak ya yang melanggar peraturan perpajakan. Ada hukum perdata, dia mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian. Nah, ini selanjutnya yang perlu kita ketahui, ilustrasi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2000 Tahun 2000 ya. Jadi karena kelupaan ya, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, nanti akan kena hukum sanksi pidana. Jadi kurungan paling lama setahun, jadi ada sampai 2 kali jumlah pajak yang terutang yang belum dibayarkan. Yang kedua, kesalahan yang namanya disengaja, jadi tidak mendaftarkan dirinya atau menyalahgunakan NPWP, tidak menyampaikan SPT-nya, tidak menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap,
menolak untuk dilakukan namanya pemeriksaan, menolak untuk menerlibatkan pembukuan, ya, pencatatan dan dokumentasi lainnya, ya, atau namanya bisa dipalsu atau dipalsukan seolah-olah itu benar, ya, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan dan tidak meminjamkan buku atau catatan dokumen lainnya, ya, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sesuai dengan perpajakan sehingga merugikan pendapatan negara. Selanjutnya di sini ada utang pajak, yaitu saat timbul utang pajak, jadi materialnya saat diperlakukan sesuai dengan undang-undang, informalnya saat ditagih dan ditetapkan oleh fiskus, jadi dalam peradilan perpajakan. Jadi berakhirnya utang pajak apabila yang pertama melakukan pembayaran kompensasi dan daluarsa atau pembebasan atau penghapusan pajak, nanti baru bisa namanya berakhir utang pajaknya. Di sini ada jenis pajak yang perlu kita ketahui. Jadi pajak itu berdasarkan golongannya, ada berdasarkan sifatnya, ada berdasarkan lembaga pemungutannya. Jadi kalau golongan itu ada pajak langsung dan tidak langsung, ya. Kalau sifatnya ada pajak subjektif dan pajak objektif. Jadi kalau lembaga pemungutannya ada pajak pusat dan pajak daerah yang perlu kita ketahui. Nah, selanjutnya kalau kita berdasarkan objeknya, ada pajak subjektif, jadi berdasarkan subjek yang baru dicari objeknya. Kalau pajak objektif yaitu berdasarkan objek yang baru dicari subjeknya, seperti PPN atau PPNBM. Nah, kalau menurut sifatnya yang perlu mahasiswa ketahui, yaitu ada pajak langsung dan tidak langsung, ya, tadi sudah kita bahas. Jadi kalau pajak langsung, jadi pembenaannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain seperti BPH, ya. Kalau pajak tidak langsung, jadi pembenaannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang perlu kita ketahui. Contohnya seperti PPN, ya. Nah, ini selanjutnya menurut pemungutannya yang perlu kita ketahui, ada pajak pusat dan pajak daerah. Jadi kalau pajak pusat itu contohnya apa? Ada PPN, PPH, PPNBM, DPP, PBB, ya. Kalau pajak daerah itu ada pajak reklame, pajak hiburan, pajak rumah, ya. Ada makan dan restoran. Nah, ini adalah pajak penghasilan yang perlu kita ketahui. Ada pengenaan pajak di Indonesia dan negara dan daerah. Kalau negara berdasarkan undang-undang PPh, contohnya seperti ini. Ada PPN, ya. Terus ada biaya materai, ada PBB, ada PPATB. Kalau daerah itu dasar hukum daerah yang atau retribusi pajak. Ini adalah berdasarkan kalau pajak penghasilannya. Nah, selanjutnya jenis-jenis pajak yang kita ketahui, ada pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak pusat yaitu pajak penghasilan, jadi ada pajak pertambahan nilai, ada biaya materai, ya, ada pajak bumi dan bangunan, ada biaya memperoleh hak tanah dan bangunan. Kalau pajak daerah ada pajak proposisi, ada pajak kabupaten, jadi biaya balik nama, ada pajak kendaraan. Jadi kalau pajak kabupaten, ya, contohnya ada pajak hotel, pajak hiburan, dan ada pajak radio. Nah, selanjutnya ini adalah perlawanan pajak yang perlu kita ketahui. Jadi kalau perlawanan pajak itu ada yang namanya pasif, ya. Jadi
namanya ada struktur ekonomi dan sistem pemungutan, ya, ada moral intelektual, ya, atau pendudukan. Kalau aktif dia tes avoidance-nya, ya, atau tes evasion-nya. Nah, ini adalah tentang sel-selnya di PPA 25, pasal 21, 23, PPA 29 di pembayaran pajaknya berdasarkan pajak fiktifnya. Kalau pemotongannya dari pihak lain seperti PPA 21, 22, 23, 24, ya, itu yang perlu kita ketahui. Nah, sistem pemungutan ada official assessment, ya, ada SKP, ada PPP, ya, ada PPA tahunan. Kalau without system itu ada PPA 21, 23 yang perlu kita ketahui kalau kita menggunakan namanya sistem pemungutan. Selanjutnya ada asas pemungutan pajak, jadi berdasarkan domisili tempat tinggal, ya, ada sumber, ada kebangsaan yang perlu kita ketahui. Itu ada yuridis pemungutan pajak. Tarif pajak yang perlu kita ketahui, ada presentase tarif, ya, ada marginal, efektif, ya, ada proporsional, ada depresi tetap atau menggunakan materai. Baik, terima kasih. Dalam mata kuliah saya hari ini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jika ada yang mau ditanyakan dalam kuliah saya hari ini, ada yang mau ditanyakan mahasiswa dan mahasiswi dalam mata kuliah saya hari ini, ya. Ini mata kuliah kita perpajakan, ya, yang terakhir, karena besok sudah mau menghadapi penilaian semester. Di minggu depan kalian minggu tenang, langsung selanjutnya adalah penilaian semester. Di perpajakan ini pertemuan kita yang terakhir, mungkin ada yang mau ditanyakan dalam mata kuliah saya hari ini, mata kuliah perpajakan hari ini. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dari Mbak Tria, Mas Tegar, Mbak Nurul Ulfa, Mbak Ani, Mbak Ira, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang yang ada yang belum jelas, misalnya pajak, misalnya ada yang belum tahu tentang pajak, misalnya boleh ditanyakan kepada saya, nanti insya Allah saya bisa langsung saya jawab, ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin dalam mata kuliah saya hari ini? Baik, terima kasih Mas Tegar. Jika belum ada pertanyaan, oh ya, nanti sebelum saya perkuliahan hari ini saya akhiri, ya, nanti hasil kalian mengerjakan tugas yang keempat nanti akan saya kirimkan ke grup kalian. Silakan nanti bisa di cross check, ya. Jika ada yang belum mengerjakan, tolong nanti konsultasi dengan saya, nanti saya bantu aktifkan dulu, karena ini pertemuan yang terakhir, ya, kita kata muka seperti ini, ya, karena besok minggu depan sudah minggu tenang dan kalian sudah penilaian akhir semester. Terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir dalam mata kuliah saya hari ini. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Jika ada kata saya yang salah, saya juga mohon maaf. Jika ada sikap saya yang salah, saya juga mohon maaf sebesarnya kepada mahasiswa semua. Baik, saya akhiri. Semoga mahasiswa setelah selesai dari mata kuliah saya perpajakan bisa memahami sedikit dari mata kuliah
syukur-syukur bisa memahami semuanya dan bisa menerapkan ilmu mata kuliah yang kita tempuh ini di kehidupan dunia kerja mahasiswa semua. Apabila nanti ada kesulitan dalam pajak, bisa konsultasi dengan saya, nggak usah takut. Nanti insya Allah saya akan bantu mahasiswa dan mahasiswi semua. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beristirahat mahasiswa dan mahasiswi semua. Terima kasih yang telah hadir. Saya langsung akhiri. Saya izin live room.